Shalom jemaat kekasih Kristus, jumpa kembali dengan Resapi, program renungan singkat pemelihara iman dari GKI Klasis Bojonegoro. Hari ini kita renungkan tema Agere Kontra. Kita dasari tema ini dengan pembacaan Yeremia 2 ayat 23 hingga 24. Yeremia 2 ayat 23 hingga 24. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina, yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Saudara dikasih oleh Tuhan, coba bayangkan Anda sedang berada di tempat tidur. Hari itu Minggu jam 6 pagi di musim hujan. Hujan baru saja reda, suhu udara masih dingin. Anda tahu bahwa nanti pukul 7.30 adalah waktu beribadah di gereja, seperti biasanya. Tapi pagi itu Anda merasakan godaan yang sangat besar untuk tetap tinggal di tempat tidur, memuaskan kedagingan kita. Hati Anda mulai membenarkan diri dengan berkata, kali ini saja, sesekali tidak ke gereja, sesekali pengen tidur lebih lama. Minggu-minggu lain kan saya sudah rajin ke gereja. Namun sesaat kemudian hati nurani Anda berkata sebaliknya. Enggak tidur bisa nanti siang. Kemalasan tidak boleh dipelihara. Akhirnya Anda berhasil bangun dan ibadah di minggu pagi itu. Saudara, salah satu hasrat manusia masa kini adalah hidup bebas tanpa kekang. Ingin lakukan apa saja, yang penting dia suka. Namun ilusi ini bukan hal baru. Sudah lama ada, sejak Adam dan Hawa kenal dosa. Yeremia pun dalam bacaan yang tadi sudah kita lakukan menghadapi Israel yang ingin hidup liar, ingin bebas. Dalam bahasa sarkastis, Israel diumpamakan oleh Yeremia seperti unta betina dengan nafsunya yang murahan, yang gampangan ditemukan di musim berjantan. Meski Israel telah menyeleweng dari perjanjian Tuhan, mereka masih juga berusaha untuk membenarkan diri dengan menyangkal kesalahan mereka. Di ayat 23 tadi kita bacakan, mereka seolah mengatakan, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Saudara, melakukan kehendak Allah memang bukanlah hal yang mudah. Tahu perintah Allah itu bagus, tapi mau melakukan perintah Allah itu harus. Godaan kuat yang sering kita hadapi adalah iman tanpa perbuatan, pengakuan iman di mulut tanpa kelakuan iman di hidup. Nah, bagaimana kita hadapi godaan ini? Seorang bernama Ignatius Loyola mengajari kita latihan rohani yang disebut Agere Kontra. Itu yang menjadi tema kita tadi. Agere Kontra. Istilah dalam bahasa Latin ini berarti bertindak kontra atau bertindak sebaliknya. Keberhasilan kita membangun diri kita dari tempat tidur lalu pergi ke gereja itu adalah agere kontra. Ketika kita tergoda berbuat dosa, kita segera memikirkan dan melakukan apa yang kebalikannya, yaitu berbuat benar. Maka itu adalah agere kontra. Jadi agere kontra adalah ketika kita tidak memberi kesempatan kepada pikiran kita untuk terus mengeluarkan berbagai macam alasan untuk tetap berdosa. Agere kontra adalah ketika kita tidak membiarkan dosa memanipulasi emosi dan hati kita untuk berkubang di dalam dosa. Jadi stop dan kita langsung melakukan yang kebalikannya. Contoh lain, ketika kita tergoda untuk berbohong, kita stop memikirkan kebohongan dan segera mulut berkata yang benar. Agere kontra jika terus dilatih dan dilakukan dalam ketaatan kepada Allah Roh Kudus akan menjadi cara efektif melawan dosa, melawan godaan. Maka kita mulai coba dengan godaan-godaan sehari-hari misalnya. Daripada tergoda membuang sampah sembarangan,
Peganglah sampah itu sampai tong sampah kita temukan. Daripada tergoda mencaci maki pengendara di jalan yang ugal-ugalan, doakanlah biar dia tobat dan tetap selamat. Daripada tergoda berkata-kata jelek tentang orang lain, pakailah mulut, ucapkan doa yang baik supaya orang itu berubah. Seperti Yusuf, daripada tergoda oleh Nyonya Potifar, segera tinggalkan tempat dan selamat dari godaan. Jangan seperti Ananias dan Safira, kalah dalam godaan, berakhir dalam kebinasaan. Karena itu, ketika godaan itu datang, katakanlah kepada diri kita sendiri, agere kontra. Lakukanlah kebalikannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Tolong mata hati kami untuk terbuka dan peka akan tuntunan Roh Kudus, sehingga dalam setiap langkah dan arah hidup kami boleh setia melakukan pilihan-pilihan, mengerjakan dan menggenapkan kehendak Bapa. Lingkupi dan lengkapi setiap kami, keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, ketika godaan datang, apa yang kita katakan pada diri kita? Agere kontra, bertindak sebaliknya. Tuhan memberkati.